hal yang paling menonjol di dalam keluarga Nabi Ibrahim itu adalah keimanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Keluarga yang ketika diberikan perintah oleh Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menolak, langsung taat kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun harus mengorbankan dirinya. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala. La haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita karunia iman sehingga kita bisa melangkahkan kaki ke masjid ini. Di samping karunia kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Hadirin jamaah rahimakumullah, rangkaian ibadah haji di hari raya Idul Qurban sesungguhnya adalah satu upaya menapaktilasi keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, kalau kita lihat di dalam Al-Quran, itu diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu keluarga pilihan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha astafa adama wa nuha wa ala ibrahim wa ala imran 'alal alamin. Sesungguhnya Allah itu memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran 'alal alamin, dari hamba-hambanya yang lainnya di alam semesta ini. Isyaratnya ada hamba-hamba pilihan dari Allah Subhanahu wa taala, di antaranya Nabi Adam, Nabi Nuh. Kemudian ada keluarga pilihan, yaitu keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarga Imran. Nah, yang kita bahas sekarang adalah tentang keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Di dalam sholawat Ibrahimiyah yang kita baca dalam sholat 5 waktu, kita juga mendapatkan isyarat tentang hal itu, tentang bagaimana keluarga Nabi Ibrahim sesungguhnya adalah keluarga teladan. Ada karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada keluarga Nabi Ibrahim. Makanya di dalam sholawat itu kita bermunajat, berdoa, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kita memohon agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya itu mendapatkan karunia salawat yang artinya rahmat sebagaimana yang telah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada keluarga Nabi Ibrahim. Demikian juga kita memohon agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya itu mendapatkan karunia keberkahan sebagaimana keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa yang menonjol dari keluarga Nabi Ibrahim? Hal yang paling menonjol di dalam keluarga Nabi Ibrahim itu adalah keimanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat mulai dari Nabi Ibrahim alaihissalam, bagaimana beliau itu menerima semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ungkapan menolak.
Mulai ketika beliau itu harus berhadapan berdakwah kepada ayahnya Azar, dakwah kepada orang lain itu mungkin mudah ya. Tapi yang paling berat itu adalah kalau berdakwah kepada orang yang sangat kita hormati, kepada orang tua. Udah mak buat nacong, coba nah peji anak kemarin sore. Dan itu yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau itu berdakwah yang pertama kali kepada ayahnya sendiri, Azar. Sampai kemudian Azar, kamu enggak suka kepada Tuhan saya, sudah pergi saja. Ketika kemudian beliau berhadapan dengan satu kekuasaan, Namrud, ketika berdakwah dan kemudian menghancurkan berhalanya, beliau kemudian kan dihadapkan kepada satu pilihan, bagaimana beliau itu akan dibakar oleh Namrud dan pasukannya. Tapi coba kita lihat apa yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim, bagaimana ketenangan Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau tenang karena beliau yakin akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun diletakkan di tengah ya, kayu bakar yang banyak, setelah itu dibakar, beliau itu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala karena yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu pasti akan menolongnya. Dan memang kemudian Allah menolongnya. Ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, kuni bardan, hendaklah kamu itu menjadi bardan, sejuk, selamat kepada Ibrahim. Dan api karena merupakan makhluk Allah, ikut apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Jadi Nabi Ibrahim di tengah lautan api, ya merasa seperti di tengah-tengah AC seperti ini. Setelah itu beliau itu berhadapan dengan Namrud, hijrah. Semua itu dilakukan dengan penuh ketulusan sampai kepada satu pilihan yang sangat berat. Apa itu? Ketika diperintahkan untuk menyembelih putranya. Ini putra yang sangat didambakan, kawin dengan Siti Sarah belum punya anak, setelah itu kawin dengan Siti Hajar, tidak lama kemudian punya anak. Tapi ternyata anak yang selama ini didambakan, yang selalu bermunajat supaya diberikan karunia anak, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, suruh sembelih. Akan tetapi di sini kemudian kita melihat bagaimana ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala, diikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian kita lihat istrinya. Yang pertama adalah Siti Sarah, sosok perempuan yang juga sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti Nabi Ibrahim dalam suka dan duka. Ketika Nabi Ibrahim hijrah, juga ikut hijrah. Bahkan dalam perjalanan ketika hijrah itu melewati satu wilayah di mana rajanya itu sangat tiran dan rajanya itu sangat suka terhadap perempuan cantik. Dan Siti Sarah adalah seorang perempuan yang sangat cantik. Lewat di situ kemudian oleh raja disuruh ke istananya, ditanya kepada Nabi Ibrahim, ini siapa ini? Kata Nabi Ibrahim, ukhti, saudara saya, saudara seiman maksudnya. Kemudian ini ditempatkan di kamar terpisah. Rajanya ingin berbuat yang tidak senonoh. Bagaimana Siti Sarah? Siti Sarah pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin juga bahwasanya pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata memang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Raja ketika
mau mendekati Siti Sarah, mau megang, tangannya langsung lumpuh. Jadi tangannya lumpuh. Tapi ketika ditarik lagi bisa, mau megang lagi lumpuh. Sehingga kemudian rajanya sadar, ini bukan perempuan sembarangan. Dilepaskan, bahkan diberi hadiah berupa seorang budak, yaitu Siti Hajar. Jadi taat kepada Allah, pasrah. Dan kemudian di sini kita melihat bagaimana Siti Sarah mengorbankan satu hal yang sangat-sangat esensial. Perempuan itu sangat tidak suka kalau dimadu. Tapi karena melihat bahwasanya beliau itu lama sampai usia tua tidak punya anak dengan Nabi Ibrahim, beliau rela untuk mengorbankan budaknya, kemudian disuruh kawin oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Pengorbanan yang sangat-sangat spesial, dan ini adalah sesuatu yang sangat tidak disukai oleh perempuan, tapi dilakukan oleh Siti Sarah. Kenapa? Karena beliau sadar bahwasanya di dalam perjuangan dakwah itu harus ada generasi untuk meneruskan. Kalau tidak ada generasinya, siapa nanti yang akan meneruskan dakwah dari Nabi Ibrahim alaihissalam? Ini Siti Sarah, ketaatan, kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk pengorbanannya, mengorbankan sesuatu yang sangat-sangat sungguhnya berat untuk beliau korbankan. Kemudian yang ketiga, kita lihat istri yang kedua, yaitu Siti Hajar. Siti Hajar juga kita lihat adalah perempuan yang sangat pasrah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika melahirkan Nabi Ismail, bagaimanapun juga Siti Sarah melihat gak tahan juga. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim agar memisahkan antara Siti Sarah dengan Siti Hajar, dibawa ke satu tempat yang kita kenal sekarang dengan Mekah. Mekah dulu itu bukan seperti sekarang, tanah yang tandus, jauh barat, jauh timur. Dibawa ke tempat itu sangat berat sesungguhnya. Kemudian setelah itu ditinggalkan. Siti Hajar itu bingung, saya kok ditinggalkan di tempat seperti ini, yang kalau logika manusia itu pasti mati. Gimana nggak mati? Jauh barat, jauh timur, tidak ada tempat untuk meminta pertolongan. Mun sebab bungkonya mandok-dokan. Ini tidak ada. Yang ada itu hanyalah hamparan pasir, panas, tandus. Tanya kepada Nabi Ibrahim, kenapa saya tinggalkan tempat ini? 3 kali bertanya, Nabi Ibrahim diam, karena sungguhnya beliau itu juga berat, tapi ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Lalu terakhir kemudian tanya, apakah ini perintah dari Allah? Nabi Ibrahim pun menyatakan, ya, ini perintah dari Allah. Ketika tahu bahwa itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, Siti Hajar kemudian diam. Karena beliau kemudian yakin kalau ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pasti akan memberikan pertolongan. Jadi walaupun secara logika jauh barat, jauh timur, tidak ada tempat untuk meminta pertolongan. Kalau logika manusia pasti mati. Tapi karena ini adalah perintah Allah, Siti Hajar yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pasti akan menolong. Cuma memang ada ikhtiar tapi yang dilakukan. Pada saat sudah habis perbekalannya semua, bingung tuh kan cari air di mana. Makanya kemudian kita kenal dengan peristiwa Sa'i itu. Beliau kemudian lihat ke Bukit Sofa, sepertinya ada air. Ya, namanya Fata Morgana, apalagi di tengah terik matahari, tengah tadang pandus seperti itu. Pergi ke Bukit Sofa.
Tidak ada. Dilihat di Bukit Marwah, ternyata kemudian seakan-akan ada air. Pergi ke sana. Sampai di sana tidak ada. Dilihat lagi, di sofa sepertinya ada air. Ya, namanya fata morgana. Seperti kalau kita lihat di siang hari itu di jalan, itu sepertinya kan ada air, padahal tidak ada itu. Dan itu yang kemudian terjadi. Bolak-balik Siti Hajar mencari. Ikhtiar ini bagian dari ikhtiar manusiawi. Dan ternyata kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ikhtiarnya. Padahal kalau kita lihat tadi kan nggak ada, tapi tidak ada rasa putus asa dari Siti Hajar, tetap berusaha untuk mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, cuma bukan di Bukit Safa, bukan di Bukit Marwah. Ketika Nabi Ismail kecil menghentakkan kakinya, kemudian keluar air Zam-Zam yang kita kenal sekarang. Yang di situ sungguhnya juga ada isyarat manusia sesungguhnya ya ikhtiar saja, ikhtiar dalam kehidupan. Dari mana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita karunia, itu rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Siti Hajar ketika mencarinya ke Safa, ke Marwah, itu bagian dari ikhtiar. Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia air Zam-Zam ini, tapi bukan di Bukit Safa, bukan di Bukit Marwah. Isyaratnya ya kita mencari dalam kehidupan ikhtiar dari mana dan di mana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita karunia rezekinya, itu adalah rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang berdagang pergi ke sana, dapatnya ternyata di sini. Sama misalnya cari jodoh, kadang putar-putar, ternyata ketemu dengan tetangganya. Mencari, ikhtiar. Yang kita lihat tadi adalah kepasrahan dari Siti Hajar. Walaupun ditinggalkan di tempat yang sepertinya logika manusia dia akan mati, tapi karena yakin itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, beliau kemudian taat, diam. Karena tahu dan yakin bahwasanya kalau Allah yang memerintahkan, Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan pertolongan. Dan kemudian kita lihat sang anak Nabi Ismail alaihissalam. Sang anak juga menunjukkan satu ketaatan yang luar biasa. Lewat pendidikan yang diberikan oleh ibundanya, tumbuh sebagai pemuda yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Ibrahim menyampaikan perintah bahwasanya dia akan disembelih, apa yang dijawab? Ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, saya bermimpi bahwasanya saya menyembelih kamu. Kira-kira bagaimana menurut kamu? Ditanya itu. Coba kalau kita ditanya itu, engkau mimpi nyembelih buat nacong. Engkau pak ini kaboni setan. Apa yang dijawab oleh Nabi Ismail? Ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayah, kerjakan apa yang diperintahkan kepada engkau, insyaallah engkau akan mendapatkan saya termasuk ke dalam bagian orang-orang yang sabar. Tidak menolak, karena tahu bahwa itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun harus mengorbankan dirinya, tapi kemudian diterima. If'al ma tu'mar, kerjakan, insyaallah saya termasuk ke dalam golongan orang-orang yang sabar. Jadi keluarga yang ketika diberikan perintah oleh Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menolak, langsung taat kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun harus mengorbankan dirinya. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala itu zat yang Maha Kasih. Nabi Ibrahim diganti dengan binatang kurban, Nabi Ismail diganti dengan binatang kurban. Nah, pertanyaannya, apa yang kemudian menjadi resepnya? Ya, sesungguhnya resepnya adalah satu pendidikan yang baik di tengah keluarganya. Nabi Ibrahim sendiri adalah pribadi yang ketika diperintahkan oleh Allah langsung aslim, berserah diri langsung Nabi Ibrahim menyatakan aslamtu li rabbil alamin, saya berserah diri kepada Allah, Tuhan semesta alam. Dan kemudian
Nabi Ibrahim memberikan pesan tentang tauhid, pendidikan tauhid kepada keluarganya itu. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub. Ya baniya innallaha astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini yang dipesankan di tengah-tengah keluarga Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berikan wasiat. Wasiatnya apa? Innallaha astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Allah telah memilih agama bagi kalian, maka jangan kalian itu mati kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Ini yang diwasiatkan. Jadi pendidikan yang baik di tengah keluarganya, pendidikan tentang ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, pendidikan tentang ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu terus kita lihat dilakukan di tengah keluarga Nabi Ibrahim dan keturunannya. Termasuk salah satu keturunannya adalah Nabi Yaqub alaihissalam yang ketika hendak meninggal dunia itu bertanya kepada anak-anaknya, Am kuntum syuhada idh hadara Yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Bertanya kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di. Kalau saya meninggal, kalian itu mau menyembah siapa? Menyembah apa? Bukan kemudian kalau sekarang kadang jangan kok mati buat karena apa? Pada yang namanya rezeki sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan satu jiwa itu lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqahu. Yang namanya jiwa itu tidak akan meninggal sehingga jaminan rezekinya itu, jatah rezekinya itu sudah sempurna, baru meninggal dunia. Jadi yang meninggal dunia itu jatah rezekinya itu sudah penuh kepada dia. Makanya kalau terlalu banyak rezeki, jangan terlalu gembira itu. Jangan-jangan sudah sholat sudah ini para tada rezekinya. Kalau sudah habis jatah rezekinya ya sudah meninggal dunia. Jadi tidak akan meninggal dunia sampai jatah rezekinya itu habis. Bahkan adalah satu riwayat itu, ada orang jatuh gitu kan, kemudian ditolong oleh orang, terpleset ke sumur kemudian ditolong, itu diberi minum, habis minum itu terpleset lagi meninggal dunia. Sehingga kemudian yang membahas riwayat itu, ini mungkin tadi jatah rezekinya minum itu belum terpenuhi. Jadi disempurnakan dulu jatah minumnya itu. Setelah itu baru meninggal dunia. Padahal tadi sama, terpleset, jatuh, tapi ditolong, minum dulu. Setelah itu terpleset lagi, habis minum itu dan meninggal dunia. Jadi masih ada jatah rezeki berupa minum sehingga kemudian diselamatkan. Jadi itu yang ada di tengah keluarga Nabi Ibrahim. Yang diwasiatkan itu adalah tentang pendidikan, untuk terus berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk terus mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau rezeki itu dijamin, akan tetapi masalah ketauhidan, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah kita kemudian akan meninggal dunia dengan husnul khotimah, itulah yang kemudian perlu kita perjuangkan, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau rezeki ikhtiar yang penting tadi dari mana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan itu adalah rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau persoalan amal, ketauhidan itu yang kemudian kita terus bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Hadirin jamaah rahimakumullah, ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita bisa meneladani keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Mudah-mudahan kita juga mendapatkan rahmat dan keberkahan sebagaimana keberkahan dan rahmat yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada keluarga Nabi Ibrahim, keluarga yang penuh ketaatan dan penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.